Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu dan juga bapak-bapak, para muassis ya yang ada di Demam Ngaji ini, Ustadz Abu Robani, ya kemudian juga Ustadz Ari Untung, ya kemudian juga Bapak MC, mak-mak, di sini banyak mak-mak ya, masya Allah, nin-nin, mak-mak, masya Allah, tabarakallah, ya yang ada di berbagai macam kota Indonesia, ya mungkin boleh jadi ada yang di berbagai macam negara kayaknya. Di pagi hari ini luar biasa semangat, kata Ustadz Abu Rubani. Program pagi hari ini adalah 1 juz setengah, ya 1 juz setengah itu luar biasa diselesaikan dari mulai jam 5:30 ya, jam 5:30 sampai jam 7 kurang lebih. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh buat kita semuanya. Kajian kita ya ibu-ibu pada pagi hari ini adalah tentang tafsir ya di Boster Morning ini tentang surat Quraisy. Ya, silakan yang punya Quran dibuka surat Quraisy-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita simak khud mushaf waqra hadikullah. Ya, silakan yang punya mushaf, ibu-ibu, kita sedikit sejenak ya namahin daripada 1 juz setengah ini. Mudah-mudahan ini inspirasi kita semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'inafi Quraisy إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. Ini adalah surat yang ke-106. Dan surat ini terkenal dengan surat Makkiyah. Jadi jumhur ulama mengatakan bahwa surat Quraisy ini adalah surat Makkiyah. Walaupun ada yang mengatakan bahwa surat Quraisy ini adalah Madaniyah. Tapi itu sedikit sekali yang mengatakan bahwa surat Quraisy ini adalah Madaniyah. Apa itu Madaniyah? Apa itu Makkiyah? Madaniyah itu adalah surat-surat yang diturunkan di Madinah Al-Munawwarah, diturunkan setelahnya hijrah. Apa itu surat Makkiyah? Surat Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan di kota Mekah Al-Mukarramah, yaitu surat yang diturunkan sebelum hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kebanyakan atau jumhur mengatakan bahwa dia itu lahir atau diturunkan di Makkiyah, sedikit sekali yang mengatakan bahwa dia itu diturunkan di Madinah. Nah, asbabun nuzul surat Al-Quraisy ini, surat Quraisy ini asbabun nuzulnya ini adalah tadzkiron. Ini kata para ulama, ya ibu-ibu, bapak, asbabun nuzul sebab turunnya Quraisy ini adalah sebagai tadzkiron, sebagai peringatan. Buat siapa? Sebagai peringatan buat orang-orang Mekah pada waktu itu. Karena mereka semuanya sama Allah sudah diberikan 2 kenikmatan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Mekah pada waktu itu tidak aman. Sebagaimana kita ketahui bahwa Mekah pada waktu itu betul-betul sangat tidak aman dan tidak aman. Apalagi pada waktu itu, ini surat sebelum Quraisy ini ada surat Al-Fil. Jadi Quraisy ini itu kepanjangan dari surat Fil sebelumnya. Ya, menjelaskan tentang Fil dulu.
Apa itu surat Fil? Surat Fil itu adalah surat yang menjelaskan tentang satu kekuatan seorang raja membawa ribuan pasukannya dari Yaman menuju ke Mekah untuk mengambil Ka'bah. Kebayang oleh kita semuanya, ya, sebagaimana negara yang ada di Ukraina misalnya, atau Palestina, apa yang dirasakan oleh teman-teman kita yang ada di Palestina, yang ada di Gaza. Mereka berhari-hari, mereka berminggu-minggu, bertahun-tahun, bahkan sejak sekian puluh tahun yang lalu, Palestina sampai sekarang itu adalah terjajah. Sampai sekarang, ya, tidur mereka tidak nyaman, makan mereka juga kelaparan. Sedikit sekali mereka itu yang hidupnya itu betul-betul normal. Karena mereka itu betul-betul dibaikot. Secara keamanan dibaikot, mereka juga secara finansial juga dibaikot. Oleh siapa? Al-Yahud As-Sahyuni. Ya. Jadi ada satu negara yang sampai hari ini masih terjajah. Ya, ibu-ibu, bapak yang Allah muliakan, sahabat Damam Ngaji, ada satu negara sejak sekian puluh tahun yang lalu sampai hari ini negara ini masih terjajah. Apa itu? Nama negara tersebut adalah Palestina. Khususnya kaum muslimin yang ada di Gaza. Jadi mereka itu tidak nyaman, gitu ya, hidupnya itu. Saya punya teman ya di sana, Ustaz Abu Robani punya teman di sana, ada ustaz-ustaz dari Palestina, dari Gaza datang ke Indonesia, bagaimana mereka menceritakan dan menceritakan. Ya, tidur malam hari, jangan-jangan tidak ketemu lagi istri di pagi hari. Seorang suami berangkat kerja pagi hari, siang hari, sore hari, boleh jadi sang istri tidak ketemu lagi sama suami. Betul-betul tidak nyaman dan tidak nyaman seperti itu. Apa yang dirasakan oleh masyarakatnya ketika mereka semuanya itu berada di zona yang sangat tidak nyaman. Kenapa? Ada para penjajah yang setiap saat, setiap waktu bisa saja mereka itu betul-betul hilang nyawanya itu. Sebagaimana hari ini saya melihat di Instagram ya, yang ada di Syekh Nabil Al-Audi. Saya melihat Instagram beliau memposting satu postingan bahwa Al-Aqsa juga hari ini tiba-tiba ada penyerbuan ke Masjid Al-Aqsa. Ya, walau Allah benar dan tidaknya nanti bisa di cross check. Tapi saya melihat postingan itu di salah seorang ulama yang ada di Saudi Arabia, namanya Syekh Nabil Al-Audi. Bagaimana mereka ketika tilawah, bagaimana mereka ketika sahur, bagaimana mereka ketika tarawih, tiba-tiba datang ratusan pasukan untuk menyerbu mereka. Nah, sahabatku yang Allah muliakan, berarti kenikmatan yang luar biasa bagi seorang negara yang terjajah adalah apa? Merdeka. Ya, itulah Mekah Al-Mukarramah, atau itulah suku Quraisy tempo dulu. Ya, jadi surat Quraisy ini adalah diturunkan oleh Allah, asbabun nuzulnya itu adalah sebagai peringatan. Hei orang Quraisy, masih ingatkah kamu dulu negaramu itu, kotamu itu akan dihancurkan, akan dihabiskan, akan diambil apa? Ka'bahnya. Mau dibawa oleh Raja Abraha kemana? Ke Yaman. Karena mereka ngiri. Ketika ada Ka'bah, ya orang-orang dari berbagai macam negara, dari berbagai macam kota datang ke situ. Datang lagi, datang lagi, datang lagi. Artinya ketika ada yang datang ke Mekah, yang datang ke kabilah Quraisy pada waktu itu yang di dalamnya ada Ka'bah, berarti ada perekonomian yang luar biasa. Ada perputaran ekonomi, ada terus seperti itu. Ya, sebagaimana kita di Indonesia, bagaimana ketika COVID-19 selama 2 tahun ini. Ya, begitu pesawat stop, ini stop, ini stop, ini stop, ini stop, apa yang terjadi perekonomian yang menimpa berbagai macam negara. Itulah yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang Quraisy, li'ila fi Quraisy. Li'ila fi Quraisy. Ya. Ingat, gitu ya, hai orang Quraisy. Dulu kamu ini tidak aman. Dulu kamu ini tidak nyaman. Dulu kamu itu senantiasa berada di posisi tidak nyaman dan tidak tenang. Kenapa?
ada gempuran, ada ribuan pasukan yang akan datang menghancurkanmu, menghancurkan Ka'bah ini, mengambil Ka'bah ini. Tahukah apa yang terjadi? Cara Allah akhirnya mengirim satu pasukan. Ya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fit tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil fa'ja'alahum ka'asfin ma'kul. Jadi akhirnya orang-orang Quraisy yang ada pada waktu itu, mereka ketika Allah menurunkan pasukannya berupa burung, yang burung ini kemudian bawa batu, batunya itu kecil, ya kecil, sebesar gini batunya itu, dilemparkan oleh burung-burung tadi itu, kemudian juga bikin hangus, mati, binasa ribuan pasukan gajah yang akan menghancurkan Ka'bah tadi itu. Bukankah itu adalah pertolonganku? Bukankah itu adalah kekuasaanku? Bukankah itu adalah wujud care-nya aku kepada kalian, wahai orang Quraisy? Ingat itu. Gitu ya. Ingat itu. Bukankah kalian berminggu, berbulan, bertahun tidak nyaman? Bukankah kalian ketika bisnis ekspor impor tidak bisa? Ya. Nah, jadi ibu-ibu, bapak, jamaah demam ngaji yang saya cintai, yang Allah muliakan, surat Quraisy ini adalah sebagai peringatan Allah kepada mereka. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was-shayf. Allah berikan kepada mereka yang mereka itu punya kebiasaan, dan kebiasaan rihlah. Apa rihlah? Traveling, jalan-jalan, ekspor impor. Ya, di musim dingin mereka kemana? Ke Yaman. Di musim panas mereka ke daerah Syam. Jadi luar biasa ya ibu-ibu, kultur masyarakat Quraisy itu kultur yang orang-orang itu traveling, mereka musim dingin kemana, traveling mereka juga musim panas kemana. Kalau saya dulu ketika di sana itu, berangkat orang Mekah, kalau musim dingin itu kemana? Ke Taif, gitu ya. Karena Taif mah sepanas-panasnya Mekah itu, ya, dia betul-betul jadi destinasi yang luar biasa. Makanya orang-orang Saudi itu punya villa-villanya di mana? Di Taif. Jadi Taif itu ketika Mekah kayak hari ini, Mekah itu sekarang 38, 42, 48. Nah, itu mereka keluar dari Taif kemana? Keluar dari Mekah menuju Taif. Nah, kalau dulu orang Quraisy tidak hanya ke Taif. Orang Quraisy tempo dulu itu mereka datang ke Yaman ketika musim dingin, dan juga ketika musim panas mereka ke mana? Ke Syam. Nah, jadi mereka bisa travelingnya itu karena karunia Allah. Mereka bisa kirim barang dari mana? Dari Mekah pada waktu itu sampai ke Syam, dari Syam bawa barang lagi, dari Mekah bawa barang lagi ke Yaman, dari Yaman bawa barang lagi. Itu disebabkan gara-gara nikmat yang aku berikan kepada kalian semuanya itu. Nah, jamaah sekalian yang Allah muliakan, kebiasaan traveling ini ternyata ini dirintis oleh kakeknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, uyutnya. Ya, uyutnya itu luar biasa. Siapakah namanya? Hashim. Ya, jadi yang pertama kali ekspor impor, ya, ngirim barang kemana-mana, ternyata kebiasaan itu semuanya berawal daripada uyutnya Rasul. Jadi jamaah sekalian, kalau di antara kita jadi pengusaha, traveling, ya, ekspor, impor, memang itu ya ternyata kebiasaan orang-orang Quraisy tadi itu. Ya, nah cuman masalahnya gimana mungkin kita akan bisa traveling kalau seandainya ya situasinya tidak aman, tidak nyaman, tidak aman, tidak nyaman. Nah, itu yang pertama. Saya ingin mengatakan kepada ibu semuanya ya, jadi Quraisy tersebut adalah salah satu kabilah yang paling terkuat. Makanya kalau seandainya ini dikatakan Quraisy, kenapa Pak Ustadz dikatakan ini kabilah Quraisy? Nih ada 3 ya, kayak yang mau tulis nih ada 3. Kenapa Quraisy ini dikatakan Quraisy? Kata para ulama ada 3. Yang pertama adalah bahwa Quraisy itu diambil dari kalimat ya taqarrasya. Apa itu? Istama'a, azumma, indhamma, menghimpun. Ya, jadi Quraisy itu diambil dari kalimat taqarrasya, artinya adalah menghimpun.
seluruh kabilah, seluruh suku, seluruh bani itu semuanya terhimpun kepada seorang manusia di ujungnya itu, yaitu Nadr bin Kinanah. Nadr bin Kinanah itu adalah generasi yang ke-13 dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari yang pertama sampai ke-13. Nah, istilah Quraisy itu ada generasi yang ke-13. Namanya itu adalah Nadr bin Kinanah. Dari bawah itulah, atau keturunan dari Nadr bin Kinanah itulah, yang itu semuanya kabilahnya kemana-mana, terhimpun dalam satu nama, namanya adalah Nadr al-Kinanah. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa surat ini dikatakan Quraisy? Kata ulama tafsir, yang kedua karena orang-orang Quraisy ini dan bani-baninya dan keturunan-keturunannya, kebiasaan mereka itu adalah, lihat ya, ibu-ibu, berjuang, berusaha, bersungguh-sungguh dalam bisnis, dalam usaha, sampai mereka menjadi pengusaha-pengusaha. Mereka menjadi saudagar, dan saudagar. Jadi yang kedua adalah, kenapa dikatakan Quraisy? Karena itu diambil dari kalimat Qorosha. Ya, yang pertama taqarrasha, kalau sekarang Qorosha. Apa artinya? Al-juhdu wal mujahadah, bersungguh-sungguh. Jadi sifat mereka itu orang-orangnya adalah berjuang. Sifat orangnya itu adalah keyeng, punya tekad yang kuat, ya, punya semangat yang kuat. Makanya mereka kemudian menjadi apa? Menjadi penguasa, menjadi miliuner, menjadi entrepreneur. Sehingga terkenal pada waktu dulu ya, 1400 tahun yang lalu, mereka itu ekspor-impor itu udah biasa. Kemana tadi? Ke Yaman, ke Syam, ngambil barang, sampai di antara mereka hartanya luar biasa. Banyak para asatir menjelaskan kepada kita semua berapa harta kekayaan Umar bin Khattab, berapa kekayaan Abu Bakar As-Siddiq, berapa kekayaan Abu Jahal, berapa kekayaan Abu Lahab, berapa kekayaan Sofyan, berapa kekayaan pengusaha-pengusaha yang lainnya. Jadi semangat mereka itu jadi sebuah sifat. Ya, kebayang nggak? Semangat mereka dalam bisnis, semangat mereka dalam tijarah itu menjadi sebuah habit, menjadi sebuah karakter yang berbentuk kepada mereka semuanya. Nah, itulah yang menjadikan sebab kenapa Quraisy dibilang Qorosha, karena mereka senantiasa kokoh, kuat, dan mereka sungguh-sungguh. Nah, yang ketiga adalah kenapa Al-Quran dikatakan Quraisy? Yang ketiga adalah karena mereka itu diambil dari kalimat kirshun. Apa kirshun? Kirshun itu adalah hiu, ikan hiu. Ikan hiu menandakan kuat, dia menguasai. Itulah juga bangsa Quraisy yang terkenal dengan kekuatannya. Itulah mengapa disebut li'ila fi Quraisy. Ya, yang pertama, kenapa ayat apa asbabun nuzul Quraisy? Yang kedua, kenapa disebut surat Quraisy? Yang berikutnya adalah ibu-ibu, Bapak yang Allah muliakan. Ya, kata para ulama, yang kedua disebut atau asbabun nuzul Quraisy ini karena dulu ada orang-orang yang punya kebiasaan di kalangan kabilah-kabilah yang miskin. Mereka itu saking miskinnya itu kalau musim paceklik, mereka itu berangkat ke sebuah padang pasir, yang begitu jauh, bikin tenda, bawa istri, bawa anak, bawa kerabatnya, dan lain sebagainya. Mereka tinggal di sana yang penuh dengan kekurangan, kemudian mereka tinggal di sana sampai meninggal dunia. Itu namanya dalam ilmu tafsir atau istilah mereka apa namanya? Al-iftikor. Jadi ada kebiasaan kabilah-kabilah yang miskin, ada kebiasaan kabilah-kabilah yang betul-betul lemah. Di Jazirah Arab pada waktu itu, ketika finansial mereka tidak ada, kebutuhan pokok mereka berkurang, mereka biasanya itu bawa istri, bawa anak, bawa kerabat, semuanya pergi ke sebuah padang pasir, kemudian mereka makan apa adanya, minum adanya, sampai habis, sampai mereka meninggal di situ. Nah, suatu saat ada satu kabilah
Dan kabilah ini bilang kepada, kabilah Bani Makhzum namanya, bilang kepada kabilah Quraisy ini, ya Rais, wahai Pak Ketua, kami sekeluarga dan bersama kabilah ini akan iftikor. Iftikor itu apa Ustaz? Akan mengasingkan diri, kemudian makan apa adanya sampai meninggal dunia. Nah, terdengarlah oleh orang Quraisy pada waktu itu, wah jangan. Kaum Quraisy ini akhirnya apa? Berkolaborasi dengan kabilah yang lainnya. Kabilah Quraisy ini kerjasama dengan kabilah yang lainnya. Ini nggak bisa dibiarkan, kultur kayak gini nggak bisa dibiarin. Nggak bisa dibiarin. Harus kita backup. Nah, ibu lihat nih, Masya Allah ya. Harus kita backup, harus kita bantu. Jangan sampai ada kabilah-kabilah yang kelaparan. Jangan sampai ada kabilah-kabilah yang kehausan. Jangan sampai ada kabilah-kabilah yang meninggal dunia gara-gara kelaparan. Akhirnya mereka sekarang kita semuanya harus semangat bekerja. Sekarang kita semua harus semangat bekerja. Akhirnya go kemana. Ada yang ke Syam, ada yang ke Yaman, ada yang kemana. Nanti pulang di antara kalian semua bagi hasil. Jadi sama kabilah Quraisy ini akhirnya di-manage penghasilannya itu. Di-manage, punya uang, akhirnya mereka kirim semua ya ke bantuan-bantuan tadi itu. Iftikor, jangan. Ke padang pasir, jangan. Untuk mati, jangan. Meninggal dunia, jangan. Bunuh diri, jangan. Di backup, dibantu. Inilah yang menjadikan Allah abadikan nama Quraisy dalam Al-Quran. Ya, Ibu, inilah yang menjadikan Quraisy dalam Al-Quran. Sehingga sama Allah diabadikan nama apa? Nama Quraisy ini. Nah, itu yang ketiga kajian kita. Yang keempat, Ibu-ibu, Masya Allah, Tabarakallah ya. Yang keempat itu apa? Yang keempat itu adalah, hei orang Quraisy, aku sudah berikan keamanan sama kalian. Hei orang Quraisy, aku sudah berikan makanan, kecukupan buat kalian. Aku sudah bikinkan kalian jadi orang kaya. Aku sudah bikinkan kalian jadi orang eksis. Kalau bahasa sekarang mah Bu ya, jamaah demam ngaji yang Allah muliakan, saya berikan kalian harta, jabatan, ilmu, keterkenalan, betul tidak? Punya anak, punya istri, rezeki tiap hari, tiap minggu, tiap bulan. Pertanyaannya adalah, hei jamaah sekalian, CSQ, siapakah yang memberikan kenikmatan tadi itu? Siapakah yang memberikan anak-anak? Siapakah yang memberikan harta? Siapakah yang memberikan kesehatan? Siapakah yang memberikan harta, anak, jabatan, kesehatan, umur, usia, waktu? Siapa? Siapa? Kalian sekarang mau ibadah aman. Mau qiyamul lail aman. Mau tarawih aman. Anak sekolah aman. Kerja aman. Bisnis aman. Allah ingin mengatakan kepada kita semuanya, apa? Siapakah yang memberikan itu semua? Siapakah yang memberikan itu semuanya? Orang tuanya masih ada, anak-anaknya pada sehat, umur Allah panjangkah, rezeki Allah turunkah? Siapakah itu? Itulah juga Allah kepada orang Quraisy. Hei orang Quraisy, siapakah yang memberikan keamanan? Siapakah yang memberikan umur dan usia? Apa yang Allah inginkan, Ibu? Yang Allah inginkan adalah faliya'bud. Hendaklah kalian itu menyembah kepada Allah. Rabb hadzal bait. Kalian sudah dimuliakan. Kalian tinggal di sebuah tempat di mana di situ ada Ka'bah. Ya. Di situ ada Ka'bah. Jadi dengan harta yang dimiliki, dengan uang yang dimiliki, dengan keamanan yang Allah berikan, apa yang Allah inginkan? Faliya'bud. Beribadahlah kepada Allah. Jangan sampai kalian menyekutukan Allah. Kenapa? Karena Allah yang memberikan keamanan, karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki. Jadi artinya sebagai penutup dari saya, karena sudah waktunya habis, Ibu-ibu, dengan rizki yang kita miliki, dengan harta yang kita miliki, dengan kesehatan yang kita miliki, yang Allah inginkan adalah
Jadikan itu semuanya sebagai wasilah ibadah kita kepada Allah, sebagai wasilah ketaatan kita kepada Allah, sebagai wasilah penyembahan kita kepada Allah. Itulah yang Allah inginkan kepada kita, dan itulah yang Allah inginkan kepada orang Quraisy pada waktu itu. Apalagi orang Quraisy, Allah berikan kenikmatan. Ka'bah, rumah Allah, berada di sampingmu. Tentunya kalian harus semakin bersyukur kepada Allah. Falya'bud rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf.